Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai film Cnidaria. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Mutiara Hadatul Aisy dengan NPM 192154098 yang akan membahas mengenai pengertian, karakteristik, bentuk, dan dinding tubuh. Selanjutnya, Faida Nabila dengan NPM 192154024 yang akan membahas mengenai fungsi pemeliharaan, reproduksi, peranan, dan kelas hidrozoa. Dan yang terakhir ada Resti Aulia Dewi dengan NPM 192154112 yang akan membahas mengenai kelas Kipozoa, kelas Kubozoa, dan kelas Anthozoa. Langsung saja kepada materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai pengertian. Nama Cnidaria ini diambil dari nama sel, yaitu Cnidosites, yang mengandung sel-sel penyengat yaitu nematosit. Adanya sel penyengat atau nematosit ini merupakan ciri khas dari filum ini. Saat ini terdiri atas sekitar kurang lebih 9.000 spesies filum Cnidaria. Nah, filum Cnidaria ini memiliki nama lainnya yaitu Coelenterata. Cnidaria atau Coelenterata merupakan sebuah filum yang terdapat dari kingdom atau hewan invertebrata atau hewan yang tanpa tulang belakang atau biasa dikenal dengan sebutan hewan yang berongga. Cnidaria merupakan filum dari hewan yang paling sederhana yang telah memiliki jaringan lebih lengkap dibandingkan dengan filum Porifera, karena pada dinding tubuhnya telah memiliki 3 lapisan, yaitu ektoderm atau lapisan paling luar, mesoglea lapisan tengah, dan gastroderm lapisan paling dalam. Nah, filum Cnidaria ini memiliki struktur tubuh yang lebih kompleks. Selanjutnya ada karakteristik dari filum Cnidaria ini. Yang pertama, mempunyai sel penyengat atau nematosit dalam epidermis atau gastrodermis, atau bisa saja dalam keduanya. Nematosit banyak terdapat pada tentakel yang biasanya membentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki rongga gastrovaskuler yang sering bercabang dan terbagi oleh septa, dengan satu lubang yang berfungsi sebagai mulut dan anus, serta terdapat tentakel yang selalu mengelilingi mulut atau bagian oral. Yang selanjutnya, seluruhnya akuatik atau seluruh hidupnya berada di dalam air. Kebanyakan hidupnya di dalam laut dan hanya sedikit yang hidup di air tawar. Lalu, filum Cnidaria ini memiliki tubuh dengan 2 lapisan, yaitu epidermis dan gastrodermis dengan lapisan mesoglea, atau disebut dengan memiliki sifat diploblastik. Dan yang terakhir, tidak punya sistem ekskresi dan respirasi, serta tidak punya koelom atau bagian tubuh yang ditemukan pada organisme dengan simetri bilateral. Selanjutnya ada bentuk tubuh dari filum Cnidaria ini. Nah, bentuk tubuh filum Cnidaria ini terbagi menjadi 2, yaitu polip dan medusa. Yang pertama, polip. Polip ini tubuhnya berbentuk seperti tabung dengan mulut di satu ujung dikelilingi oleh tentakel. Bagian aboralnya atau bagian dasarnya melekat pada substrat dengan pedal disk atau cakram pedal. Hidupnya sendiri atau berkoloni. Nah, yang berkoloni ini kadang terdiri lebih dari satu jenis individu yang masing-masingnya mempunyai fungsi khusus, misalnya untuk reproduksi, mencari makan, pertahanan. Nah,
lapisan mesogleanya pada polip ini tipis. Yang kedua, bentuk medusa. Nah, medusa ini tubuhnya berbentuk seperti lonceng atau payung. Mulutnya terpusat pada bagian konkav atau cekung. Bagian yang cembung menghadap ke atas dan yang cekung menghadap ke bawah. Tentakelnya memanjang dari pinggiran payung. Nah, hidupnya selalu bebas dan lapisan mesoglea dari medusa ini tebal. Kalau tadi polip itu tipis, nah di medusa ini tebal. Nah, walaupun bentuk polip dan medusa ini sangat berbeda, tetapi masing-masingnya mempunyai tubuh seperti kantung yang merupakan dasar dari filum cnidaria ini. Bisa dilihat ini dari gambarnya, yang sebelah kiri polip dan yang sebelah kanan ada medusa. Lalu ada dinding tubuh dari filum cnidaria ini. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan tubuh paling luar. Terdiri atas sel epitel otot, sel interstitial, sel kindosit, sel cnidoblas, sel kelenjar, dan sel saraf indera. Dan yang kedua adalah gastrodermis. Gastrodermis terdiri atas beberapa macam sel, yaitu sel otot pencerna berflagela, sel kelenjar enzim, dan sel kelenjar lendir. Lalu ada mesoglea. Mesoglea merupakan rongga yang berisi bahan seperti gelatin dan tidak mengandung sel-sel. Mesoglea ini terletak di antara epidermis dan gastrodermis. Nah, jika epidermis atau ektodermis ini berada di bagian paling luar, sedangkan gastrodermis ini berada di bagian paling dalam. Nah, mesoglea ini berada di antara tengah-tengahnya, antara ektoderm dan gastroderm ini. Nah, sel-sel yang ada di epidermis dan gastrodermis ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi sejumlah tipe sel untuk perlindungan, pengumpulan makanan, koordinasi, pergerakan, pencernaan, dan penyerapan. Mungkin itu saja yang telah saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, yaitu Faidah Nabila. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidah Nabila, NPM 192154024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pemeliharaan dari filum cnidaria. Yang pertama, makanan cnidaria kebanyakan terdiri dari krustasea yang sangat kecil dan ikan kecil. Yang kedua, polip menggunakan berbagai bentuk penggerak, sedangkan medusa bergerak dengan berenang dan mengapung, di mana polip bergerak dengan jungkir balik dari dasar ke tentakel dan dari tentakel ke dasar lagi, atau bergerak seperti cacing inci menggunakan alas dan tentakel mereka sebagai titik keterikatan. Polip juga dapat meluncur sangat lambat di sepanjang substrat sambil menempel di alasnya atau berjalan di tentakelnya. Yang ketiga, proses pencernaan makanan dan tahap reproduksi masuk dan keluar dari rongga gastrovaskuler. Selanjutnya, ada reproduksi dari filum cnidaria. Filum cnidaria sendiri dapat melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual, di mana secara aseksual dilakukan dengan pembentukan tunas. Pembentukan tunas terjadi pada cnidaria yang berbentuk polip. Tunas yang tumbuh akan tetap melekat pada tubuh induknya sehingga membentuk koloni. Selanjutnya, reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan gamet, yaitu sel ovum dengan sel sperma. Gamet dihasilkan oleh seluruh cnidaria bentuk medusa. Selanjutnya, peranan dari filum cnidaria. Filum cnidaria dapat menguntungkan dan juga dapat merugikan.
Peranan yang dapat menguntungkannya yang pertama sebagai tempat perkembangan biota laut, yang kedua pertumbuhan batu karang di pantai dapat menahan abrasi daratan oleh ombak, yang ketiga penduduk sekitar pantai biasanya memanfaatkan karang laut untuk dijadikan cindera mata. Sedangkan untuk peranan merugikannya yang pertama, pertumbuhan yang berlebih di laut dapat menyebabkan pendangkalan air laut yang mengganggu dan membahayakan pelayaran kapal. Dan yang kedua, sengat yang dihasilkan oleh hewan hidrozoa mengganggu kenyamanan dan keamanan para penyelam. Selanjutnya, klasifikasi dari filum Cnidaria. Yang pertama ada kelas hidrozoa, yang kedua sifozoa, yang ketiga cubozoa, dan yang keempat anthozoa. Untuk kelas hidrozoa sendiri, kata hidrozoa sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidra yang artinya air dan zoon artinya hewan. Jadi hidrozoa itu adalah hewan yang sebagian besar hidup di air. Karakteristik dari hidrozoa yaitu yang pertama, umumnya berukuran 0,5-0,6 cm. Yang kedua, ada yang soliter dan ada juga yang berkoloni. Yang ketiga, memiliki tentakel 4-6 buah yang berfungsi sebagai alat gerak dan membantu dalam menangkap mangsa. Yang keempat, pada tentakel terdapat sel-sel cnidoblas yang mengandung nematosit. Yang kelima, tubuh hidra berbentuk silinder dengan 2 lapis sel. Lapisan dalam adalah endoderm dan lapisan luar adalah ektoderm. Di antara 2 lapisan tersebut terdapat mesoglea. Dan yang keenam, hidra umumnya memiliki tentakel yang berfungsi menangkap mangsa yang mengapung di permukaan air. Selanjutnya untuk reproduksi hidrozoa. Hidrozoa sendiri dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual, di mana pada permulaannya dilakukan secara seksual dengan medusa dewasa yang akan menghasilkan sel sperma dan sel telur yang kemudian membentuk zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi blastula, kemudian planula yang akan berkembang menjadi tipe polip, di mana tipe polip ini merupakan reproduksi aseksual. Ketika dewasa, polip ini akan bertransformasi menjadi medusa yang akan lepas ke lautan. Selanjutnya untuk klasifikasi hidrozoa, yang pertama ada ordo Hydroidea, contohnya Hydra dan Obelia. Yang kedua, ordo Hydrocorallina, contohnya Millepora. Yang ketiga, ordo Thrasylina, contohnya Solmaris. Yang keempat, ordo Siponapora, contohnya Pelela. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Resti Aulia Dewi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Resti Aulia Dewi, NPM 192154112, mengenai kelas Scyphozoa. Pengertian Scyphozoa. Scyphozoa ini berasal dari kata scyphos yang berarti mangkuk dan zoa yang berarti hewan. Anggota kelas Scyphozoa ini semuanya hidup di laut, dan anggota kelas ini suka disebut juga sebagai ubur-ubur sejati, karena taraf dominan dalam kehidupan mereka adalah medusa. Kemudian, gambar di samping ini merupakan salah satu spesies dari kelas Scyphozoa, yakni Aurelia sp. Nah, Aurelia adalah pengumpan plankton. Saat istirahat, ia akan tenggelam perlahan ke dalam dasar air dan menjebak hewan mikroskopis dalam lendir di permukaan epidermisnya. Nah, kemudian Aurelia ini juga merupakan hewan yang memiliki fototaksis negatif, di mana ia akan lebih cenderung bergerak ke arah yang memiliki intensitas yang lebih rendah. Kemudian, maka dari itu, Aurelia ini akan muncul ke permukaan saat senja dan turun ke kedalaman yang lebih dalam selama siang hari yang cerah. Nah,
Terus selanjutnya adalah karakteristik Scyphozoa. Scyphozoa ini memiliki bentuk tubuh menyerupai mangkuk yang transparan, berukuran besar, umumnya 2-40 cm. Tapi ada juga beberapa spesies yang memiliki ukuran yang bahkan lebih besar, yaitu bisa mencapai 1-2 meter. Nah, kemudian ia juga merupakan hewan yang dipoblastik, yang artinya ia memiliki dua lapisan tubuh. Yang pertama adalah lapisan eksoderm yang berada di bagian luar dan gastroderm yang berada di bagian dalam. Nah, di antara lapisan eksoderm dan gastroderm ini terdapat mesoglea yang berfungsi sebagai rangka. Kemudian ia hidup dengan dua bentuk. Yang pertama bentuk medusa dan yang kedua bentuk polip. Namun bentuk medusanya lebih mendominasi. Kemudian ia tidak memiliki velum pada tahap medusa. Mesoglea mengandung sel mesenkim amobid dan ia memiliki kinidosit yang terdapat di gastrodermis serta epidermis. Ia juga memiliki kelenjar kelamin atau yang disebut dengan gonad yang terdapat pada kantung-kantung ruang gastrikum. Nah, pada tubuh Scyphozoa ini ia memiliki 4 ruang gastrikum, di mana di setiap ruangnya terdapat 2 kelenjar kelamin. Nah, kemudian Scyphozoa ini kebanyakan hidup di laut terbuka dan beberapa ditemukan pada kedalaman 3000 meter. Untuk selanjutnya adalah reproduksi Scyphozoa. Nah, reproduksi Scyphozoa ini memiliki dua cara reproduksi. Yang pertama, reproduksi secara aseksual pada tahap polip, dan kemudian reproduksi seksual yang berada pada tahap medusa. Nah, adapun prosesnya itu diawali dari masuknya sperma medusa jantan ke dalam rongga gastrovaskuler medusa betina dan membuahi sel telur yang sudah masak. Setelah pembuahan, maka terbentuk zigot yang berkembang dalam oral medusa betina sampai menjadi larva planula. Larva planula akhirnya akan terlepas dan berenang bebas di air, kemudian berkembang menjadi polip muda dan spikistoma. Spikistoma akan mengalami pembelahan secara transversal yang disebut proses strobilasi sehingga terbentuk medusa muda yang disebut dengan epira. Epira ini kemudian akan berkembang menjadi medusa dewasa. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang klasifikasi Scyphozoa. Nah, Scyphozoa ini terbagi menjadi 3 ordo. Yang pertama, Coronate. Yang kedua, Semostome. Dan yang terakhir adalah ordo Rhizostome. Nah, untuk ordo Coronate ini dikenal dengan istilah crown jellyfish, memiliki 7 famili di dalamnya. Jenis ini memiliki pembeda ciri dengan ubur-ubur lainnya adalah pada adanya alur yang dalam sepanjang penutup atau payung mangkoknya, sehingga membentuk seperti mahkota. Sesuai dengan istilah populernya, jenis ini biasanya hidup di lautan dalam. Jenis ini mampu memproduksi dan menghasilkan cahaya yang dinamakan bioluminescence. Saat ubur-ubur ini disentuh, maka mereka akan menghasilkan cahaya dan akan kembali tampak transparan saat tidak diganggu. Ketika ubur-ubur ini diserang, jenis ini dapat mengejutkan dan mengalihkan perhatian pemangsanya dengan cahaya yang dihasilkan.
Jenis ini juga dapat menggunakan cahayanya untuk menarik mangsa dan kemudian menyilaukan lalu menangkapnya. Adapun contoh spesiesnya adalah ini Nausito aurea. Kemudian Ordo Semastome. Ordo Semastome ini secara harfiah berarti mulut bendera, adalah termasuk ordo dengan jenisnya yang terbesar. Jenis ini adalah ubur-ubur yang umum dikenal di masyarakat. Ciri khas jenis ini ditandai dengan adanya 4 tentakel oral atau tentakel panjang yang menempel di mulut. Bentuk dari payung ubur-ubur jenis ini berbentuk kubah dengan batas yang bergerigi. Sistem pencernaan gastrovaskular terdiri dari 4 kantung yang tidak bercabang, yang menonjol keluar dari perut tengah, tidak memiliki cincin kanal. Jenis ini juga memiliki 8 tentakel, 4 pada perradikal dan 4 lagi pada interradikal. Tentakel ini juga memiliki sel penyengat. Ordo ini dapat ditemukan di lautan di seluruh dunia. Nah, adapun untuk contoh spesiesnya, ini adalah Cisaora quincunquiraha. Ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Ordo Rhizostome. Nah, untuk Ordo Rhizostome ini ia memiliki ciri dari jenis ubur-ubur. Jenis ini adalah tidak memiliki tentakel dan struktur lainnya. Sebaliknya, jenis dari ordo ini memiliki 8 lengan yang bercabang. Hal ini berbeda dengan jenis lainnya yang hanya memiliki 4 lengan saja, sehingga ubur-ubur jenis ini tidak pernah dilaporkan memiliki sengatan. Nah, ubur-ubur jenis ini banyak dimanfaatkan sebagai konsumsi makanan manusia, baik itu sebagai makanan olahan maupun digunakan sebagai obat tradisional. Jenis ini memiliki 10 famili yang terbagi ke dalam 2 subordo. Adapun contoh dari spesies ini yaitu Pylorhiza punctaceae. Spesies Rhizostoma ini umumnya ditemukan di perairan Inggris dengan diameter mencapai 40 hingga 90 cm. Nah, untuk contoh spesiesnya seperti yang ada di sini adalah Stomolopus meleagris. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kelas Cubozoa. Cubozoa ini memiliki arti dari 2 kata, yakni kubo yang artinya kotak dan zoon yang artinya hewan. Jadi Cubozoa merupakan hewan yang berbentuk kubus. Cubozoa adalah perenang dan pengumpan aktif di perairan tropis yang hangat. Beberapa spesies dari kelas Cubozoa ini memiliki nematokis berbahaya. Untuk selanjutnya, karakteristik Cubozoa. Cubozoa ini memiliki bentuk yang dominan berbentuk medusa. Kemudian medusanya itu berbentuk kubus. Habitatnya pada perairan air laut. Ia memiliki 4 tentakel yang berongga dan panjang mencapai 2 meter, menonjol keluar dari struktur mirip seperti pendulum. Kemudian ia berenang secara horizontal, memiliki bentuk kotak dan lensa mata yang kompleks. Kemudian ia memiliki sisi datar yang menyerupai kubus. Ia juga memiliki sistem pencernaan gastrovaskular yang memiliki 4 sekat dalam rongga tersebut. Nah, untuk selanjutnya, pertahanan dan mekanisme makan dari kelas Cubozoa.
Ubur-ubur kotak ini aktif memburu mangsanya, seperti zooplankton dan ikan kecil. Bukan berenang secara tenang seperti halnya ubur-ubur sejati atau Scyphozoa. Ubur-ubur kotak mampu mencapai kecepatan hingga 4 knot atau 1,8 meter per sekon. Setiap tentakel memiliki sekitar 500.000 knidosit, mengandung nematosista, mekanisme berbentuk tombak yang menyuntikkan racun mikroskopis terhadap korban. Racun dari Cubozoa berbeda dari Scyphozoa. Pada tingkatannya ia lebih mematikan dan lebih berbahaya daripada racun pada Scyphozoa. Nah, racun dari Cubozoa ini digunakan untuk menangkap mangsa dan pertahanan diri dari predator. Nah, untuk predatornya itu seperti ikan dalam familia Stromateidae dan Epipidae, baronang, kepiting, dan berbagai spesies penyu. Kemudian klasifikasi Cubozoa. Nah, Cubozoa ini terbagi ke dalam 2 ordo. Yang pertama adalah ordo Charybdeidae. Nah, untuk ordo Charybdeidae ini ia memiliki 5 famili. Mereka dibedakan dari ubur-ubur kotak lain oleh adanya dasar otot bercabang di sudut payung kubus. Sebagian besar spesies dalam ordo ini memiliki 4 tentakel. Dan untuk contoh spesiesnya adalah seperti pada gambar ini adalah spesies Malokingi. Untuk yang selanjutnya adalah ordo Chirodopida. Ordo Chirodopida ini ia dapat dibedakan dari ubur-ubur kotak lain oleh adanya dasar otot bercabang di sudut payung kubus mereka dan dari sakulus kecil yang berhubungan dengan rongga lambung. Mereka biasanya memiliki beberapa tentakel di setiap mulutnya. Untuk contoh spesiesnya seperti yang berada di sini adalah Chironex sp. Kemudian kelas Anthozoa. Anthozoa ini berasal dari bahasa Yunani, anthos yang berarti bunga dan zoon yang berarti hewan. Jadi Anthozoa berarti hewan yang bentuknya seperti bunga. Anggota kelas Anthozoa ini hidup secara kolonial ataupun soliter dan tidak mengalami tahap medusa. Anggota kelas Anthozoa itu dapat berupa anemon ataupun hewan-hewan karang. Anthozoa semuanya hidup di laut dan ditemukan di semua kedalaman. Kemudian, untuk karakteristik Anthozoa ini, ia memiliki bentuk tubuh menyerupai bunga, memiliki tentakel di sekitar mulut dalam jumlah yang banyak. Mulutnya memanjang, bermuara di dalam tabung yang disebut stomadem. Kemudian, Anthozoa ini merupakan pembentuk anemon laut atau terumbu karang. Hidup dengan bentuk polip. Kemudian koral berukuran kecil, berkoloni dan bervariasi dalam warna serta bentuk. Ia juga beberapa jenis koral bersimbiosis mutualisme dengan dinoflagellata. Contohnya ini adalah Anthoplera xanthogrammica. Nah, untuk selanjutnya adalah klasifikasi Anthozoa. Nah, klasifikasi Anthozoa ini ia memiliki 3 subkelas. Yang pertama, Octocoralia. Nah, Octocoralia ini mempunyai 3 ordo, diantaranya adalah Alcyonaceae, Helioporaceae, dan Penatulaceae. Terdiri dari
sekitar 3.000 spesies organisme berbasis air yang terbentuk dari polip kolonial dengan simetri 8 kali lipat. Nah, yang termasuk pada subkelas ini adalah karang biru, karang lunak, pena laut, dan gorgonia. Kemudian subkelas selanjutnya adalah hexacoralia. Nah, untuk hexacoralia ini ia memiliki 4.300 spesies organisme akuatik yang terbentuk dari polip, umumnya dengan simetri 6 kali lipat. Yang termasuk pada subkelas ini adalah semua karang berbatu yang sebagian besar hidup berkoloni dan pembentuk terumbu, serta semua anemon laut. Nah, untuk subkelas selanjutnya adalah Cariantaria atau dapat disebut juga dengan anemon penghuni tabung. Nah, anggota subkelas ini sangat mirip dengan anemon laut pada umumnya, namun mereka tetap memiliki perbedaan, seperti ia hidup secara soliter, kemudian hidup terkubur di sedimen lunak. Nah, mungkin cukup sekian. Sebentar, masih ada. Nah, ini untuk contoh-contoh spesies dari beberapa subkelas. Yang pertama, Octocoralia. Contoh spesiesnya ini adalah Heliopora. Kemudian Hexacoralia. Ini adalah contoh spesiesnya, Acropora latistela. Dan kemudian dari subkelas Ceriantaria, contoh spesiesnya ini adalah Cerianthus sp. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami dari kelompok 9 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun untuk pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar. Terima kasih.